kebetulan hari ini tanggal 3 Juni 2024 saya ada sedikit urusan ke MPR. Nah, kebetulan saya manfaatkan, saya sudah lama nggak ke gedung MPR ini untuk memberikan kepada anak-anak bangsa di seluruh Indonesia bahwa pagi ini sesungguhnya terjadi sebuah gempa politik, bukan gempa earthquake, gempa bumi bukan, tapi gempa bumi politik di IKN Nusantara yang dampaknya saya rasa akan jauh bergema di seantero Nusantara kita. Jadi siang ini Mensesnek Pratikno membuat pernyataan yang menimbulkan tadi tsunami politik di Indonesia. Presiden Jokowi menerima pagi ini, siang ini, surat pengunduran diri dari Kepala Otorita IKN, yaitu Pak Bambang Susantono, dan juga sekaligus wakilnya Pak Doni Rahayu. Nah, kemudian yang ketiga berikutnya, lantas Pak Jokowi itu menerbitkan kepres, isinya menunjuk Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono dan Wakil Menteri ATR Juli Antoni sebagai masing-masing kepala dan wakil kepala otorita IKN Nusantara yang baru. Kemudian Pak Pratikno mengatakan Presiden Jokowi tetap berharap percepatan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana semula dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku, 6 bulan yang lalu saya sudah membuat video judulnya moratorium terapkan terhadap IKN Nusantara. Hentikan pembangunan karena tidak layak dan tidak bakal selesai. Saya sudah datang ke sana dari titik 0 sampai persis di belakang calon kantor presiden atau istana presiden. Yang jelas saya walaupun ahli pembangunan sama seorang awam, kalau itu akan mangkrak, kerak sekarang sudah terbukti. Jadi saya yakin bapak-bapak yang sudah dedicated tadi, Pak Bambang Susantono maupun Pak Doni Rahayu itu sudah give up. Tapi Pak Jokowi tidak, namanya Jokowi, kalau kemudian mau mundur, dia akan terus saja, bahkan besok pagi akan terbang. Katanya ini ke IKN meresmikan gedung dan Nusantara itu, berita antara, maaf, KBN antara dan lain-lain. Jadi Pak Jokowi, sudahlah, jadi besok tanggal 16 Agustus Anda harus ke MPR di sini, memberikan seperti layaknya tiap 16 Agustus laporan pertanggung jawab. Kemudian kalau Anda kemudian 17 Agustus pergi ke IKN, saya kira itu tidak masuk akal. Pertama, bandara VVIP itu jelas masih belum selesai, tidak mungkin. Ya. Kemudian kantor Anda juga belum selesai, sehingga Anda celingmukan. Ya, jadi saya kira udahlah, lempar handuk, minta maaf pada aparat Indonesia, kemudian tetap sementara ini di Jakarta saja. Adapun nanti terserah Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, apakah kira-kira perkembangan beliau akan terus atau tidak. Tapi rasa-rasanya sudah banyak sekali berita-berita di luar negeri yang mengatakan bahwa kemungkinan IKN akan jadi ghost city, jadi kota hantu. Mudah-mudahan tidak. Itu dulu, kita tawakal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN katanya mengundurkan diri. Kalau yang saya tahu sebenarnya disuruh mundur atau dimundurkan. Kenapa dimundurkan? Ya karena dianggap gagal. Karena sampai hari ini tidak ada satupun investor asing yang masuk ke IKN. Padahal keliling-keliling luar negerinya udah makan biaya banyak banget. Hasilnya nol besar. Gajinya 350 juta tuh kepala. Ya, wakilnya 310 juta. Luar biasa kan? Nah, lalu target untuk konstruksi jauh dari harapan. Sampai hari ini progresnya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian masalah pertanahan yang tidak jelas juntrungannya. Pengurusan HGU kah namanya, HGB atau apapun, itu tidak pernah tuntas sehingga investor tidak ada yang mau masuk katanya. Kalau menurut saya sih, ya kita mendukung IKN. Tapi jangan bayangkan bangun IKN itu dalam 1-2 tahun. Ya, mungkin 10 tahun. Bahkan mungkin lebih dari situ. Tapi presiden sendiri yang maksain. Padahal yang bekerja di sana sulitnya setengah mati karena banyak aturan. Pertama misalnya, nggak boleh ngebor untuk ambil air. Hanya boleh pakai air permukaan. Di mana orang bisa kerja tanpa air? Air permukaan juga terbatas. Nggak boleh nebang pohon. Lah,
Terus gimana dong? Mau bikin jalan, mau ngebangun, kan landscape-nya harus berubah. Lalu karena itu, untuk jalan para perusahaan konstruksi itu juga menjadi sulit. Karena apa? Harus saling gantian atau bikin jalan sendiri. Lalu perusahaan-perusahaan yang bekerja juga dipaksa menjadi green construction company. Wah, keren. Tapi itu nggak mudah. Akhirnya apa? Semuanya terlambat. Semuanya berjalan dengan pelan. Tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Ya nggak mungkin lah dengan begitu ketatnya aturan-aturan, kemauan, segala macam. Lalu bisa mengerjakannya sesuai target. Dari mana? Harus panggil Bandung Bondowoso. Nah, ini proyek Loro Jonggrang nih namanya. Jadi terlalu bernafsu. Saya kira jangan cuma salahkan kepala otorita. Selama ini Kementerian Agraria, BPN kemana? Kementerian Kehutanan dan seterusnya. Ya, masa tumbal yang cuma ketua sama wakil ketua badan otorita. Lalu menurut saya target waktunya Pak itu harusnya diturunin. Jangan Agustus. Gimana dengan segala macam kesulitan itu? Coba realistis. Ya, saya kira Pak Basuki juga hanya akan menjadi pusing ditambahin kerjaan begitu. Target Agustus. Dan kalau selama ini agraria sudah bantu, buat apa Raja Juli? Selama ini bantu dong kepala otorita ya. Jadi ini proyek ambisius. Ya, kita setuju proyek itu sebagai bangunan titik tolak peradaban. Tapi jangan dikejar-kejar, diburu-buru, nafsu. Udah Pak, biarin presiden berikutnya. Presiden selanjutnya. Bapak udah cukup sampai situ. Dipaksain Agustus juga orang mau kemana sih Pak? Ya, udah nggak usah buru-buru, santai aja. Jangan terlalu ambisius, oke? Merdeka. Ya, Istana Kepresidenan mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono dan juga wakilnya Doni Rahajo pada hari Senin 3 Juni 2024. Lantas ini dianggap sangat ganjal oleh sejumlah kalangan karena mengundurkan diri secara tiba-tiba, dan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Amin Rais membuka menelanjangi apa yang disembunyikan oleh Pak Jokowi selama ini, yang memang terkesan Pak Jokowi sangat memaksakan bagaimana kemajuan perkembangan ikan ini bisa selesai secara maksimal di dalam periode kepemimpinannya. Namun melihat sejauh ini apa yang terjadi dan perkembangan di IKN itu memang sangat mustahil, apalagi mundurnya ketua otorita dan juga wakilnya ini menandakan bahwa Pak Jokowi gagal total selama ini menarik investor asing untuk masuk berinvestasi di IKN, sehingga ini sejumlah kalangan menganggap ini akan gagal. Dan seharusnya Pak Jokowi memang tidak boleh terburu-buru memaksakan untuk mencapai target pembangunan sesuai harapannya di dalam periode kepemimpinannya. Seharusnya ini menjadi sebuah program. Jika memang toh Pak Jokowi tidak mampu menyelesaikan sesuai dengan target sampai di akhir periode kepemimpinannya, ini memang berikanlah wewenang, berikanlah ruang kepada pelanjutnya, yaitu Prabowo Gibran nanti. Menteri Sekretaris Negara Pratikno tidak menjelaskan dalam hal ini juga secara detail apa alasan Bambang dan juga wakilnya mundur. Hanya mengatakan bahwa Presiden Jokowi atau telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat kepada Bambang dan juga wakilnya. Meski begitu, mundurnya Bambang dan Doni ini bukanlah hal mendadak di mata Pratikno, namun sekali lagi sejumlah tokoh politik, tokoh nasional, bahkan sejumlah berbagai pihak mempertanyakan hal itu dan menduga ada sesuatu yang tidak beres di balik ini semua.